Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan. Jika menemukan kesalahan atau kekeliruan penjelasan pada video ini, jelas permasalahan itu bukan berasal dari pendengaran atau penglihatan Anda. Tetapi permasalahan tersebut terdapat pada wawasan orang di dalam video ini yang masih berkembang. Baiklah, selamat menyimak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Saprina, NIM 1711163200033 dari kelas A2. Berdasarkan pernyataan di awal tadi, video ini dibuat untuk tugas perkuliahan, yaitu dengan nama mata kuliah Psikolinguistik di program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk semester 6. Adapun perihal yang akan disampaikan dalam video ini yaitu menyangkut pembahasan mengenai gangguan berbahasa. Ketika membahas mengenai gangguan berbahasa, tentu ada kendala atau ada permasalahan ketika berbahasa. Lalu, apakah berbahasa itu? Secara sederhana, berbahasa adalah proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari dalam otak secara lisan dengan menggunakan alat bicara dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Segala manusia yang sudah diciptakan Tuhan dengan sempurna melalui bekal yang telah diberikan dengan kelengkapan fisik dan psikis, kemudian berfungsinya seluruh jaringan sel yang di dalam tubuh. Nah, hal ini akan berpengaruh dalam proses berbahasa. Sudah dijelaskan tadi bahwa berbahasa adalah proses mengungkapkan perasaan atau pikiran dari otak menggunakan alat bicara secara lisan yang akan menghasilkan kalimat-kalimat atau kata-kata. Nah, hal ini akan berbeda ketika seseorang memiliki kemampuan fungsi otak yang lemah. Manusia dengan kemampuan berfungsinya otak secara maksimal tentu akan maksimal pula dalam proses berbahasa. Lain halnya dengan sebagian manusia yang memiliki kelainan dari fungsi otak atau melemahnya kemampuan otak untuk melakukan yang namanya kegiatan berbahasa. Dalam pembahasan gangguan berbahasa, hal ini dapat disebabkan melalui dua perihal. Yang pertama oleh faktor medis atau gen, yang kedua melalui faktor lingkungan. Faktor pertama yaitu faktor medis. Faktor ini menyebabkan adanya kelainan otak atau kelainan di alat bicaranya. Hal ini bisa didapati karena faktor gen atau keturunan, dan bisa didapati adanya gangguan berbahasa pula ketika seseorang, mohon maaf, mengalami kecelakaan yang menyebabkan melemahnya atau hilangnya kemampuan fungsi otak, atau melemahnya kemampuan berbicara dan rusaknya kemampuan berbicara, alat berbicara seseorang tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang menjadi salah satu faktor ada timbulnya gangguan berbicara, yaitu ketika seseorang manusia ini berada di lingkungan yang jauh tersisih atau jauh terisolasi dari masyarakat sesama manusia yang memiliki berbahasa, sehingga tidak ada kegiatan interaksi di antaranya yang menghasilkan atau menimbulkan hadirnya gangguan berbahasa pada seseorang tersebut. Menurut Siddhartha tahun 1984 dalam buku Abdul Khair, beliau membagi gangguan berbahasa dalam 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga, gangguan berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, berbahasa itu adalah proses pengungkapan dari pikiran dengan menggunakan alat berbicara. Tentu, berbicara menjadi salah satu faktor yang penting diperhatikan ketika seseorang mengalami gangguan berbahasa. Nah, gangguan mekanisme berbicara tentu akan didapati pada orang yang mengalami gangguan. Nah, dalam gangguan mekanisme berbicara ada 4 yang patut untuk diperhatikan, yaitu akibat dari pulmonal atau paru-paru, kemudian akibat gangguan yang disebabkan akibat dari laring atau pita suara, kemudian gangguan yang disebabkan dari faktor lingual atau lidah, dan dari faktor akibat resonansi di daerah sekitar rongga mulut dan kerongkongan. Lalu kita ambil contoh yang keempat dari gangguan mekanisme berbicara. Yang bagian keempat itu diakibat
diobati oleh adanya faktor resonansi, yaitu rongga mulut dan kerongkongan. Nah, hal ini menyebabkan suara seseorang itu menjadi sengau atau bindeng. Nah, hal ini bisa kita temui ketika kita melihat seseorang itu sedang terkena flu. Nah, bagaimana suara sengau akibat flu? Karena diakibatkan ada cairan di hidung dan di kerongkongan, sehingga suara yang dihasilkan oleh mulut alat bicara ini tidak maksimal, yang khas sekali dengan namanya bindeng. Atau memang ada seseorang yang memiliki kelainan alat bicaranya, yaitu mohon maaf karena sumbing. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh di mekanisme cara di seseorang tersebut berbicara. Nah, untuk pengobatannya akibat dari resonansi ini, kalau hanya sekedar suara yang dihasilkan itu sengau atau bindeng gara-gara penyakit flu, ketika sudah diobati, kemudian flu-nya sudah reda, maka suara akan normal kembali. Tapi lain halnya dengan orang yang mohon maaf tadi dengan sumbing, itu akan sulit untuk diobati. Berbeda halnya pengobatan dengan hanya orang flu, karena itu kan kelainan yang nampak pada alat berbicaranya. Nah, hal ini bisa diobati dengan cara melakukan operasi, kemudian diobservasi lagi, melatih berbicara normal seperti biasa. Namun hal ini tentu akan memakan waktu yang jauh lebih lama dalam proses perbaikannya. Bahasan berikutnya mengenai gangguan berbahasa yang dipengaruhi oleh faktor berpikir, yaitu adanya gangguan berpikir sehingga mengalami gangguan berbahasa. Nah, gangguan yang dipengaruhi oleh adanya di pikiran itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu pikun atau demensia, kemudian gara-gara depresi atau sifat depresif, kemudian yang ketiga adalah akibat dari skizofrenik. Nah, memasuki pembahasan pertama, pikun atau demensia. Pikun atau demensia ini adalah penurunan fungsi memori, daya ingat, daya tangkap atau kinerja otak pada seseorang manusia, yang dimana keadaan otaknya itu semakin menyusut atau mengecil akibat kekurangan zat kimia. Nah, hal-hal ini zat yang ada dalam tubuhnya. Hal-hal ini bisa didapati pada seseorang yang sudah lanjut usia. Mengapa? Karena ketika seseorang sudah mengalami lanjut usia, itu penurunan segala mekanisme di dalam tubuhnya itu semakin berkurang, bukan hanya kinerja otak, tapi mulai dari pencernaan, pernafasan, hingga mekanisme kinerja otak akan semakin menurun. Tapi yang patut untuk kita sadari bahwa kepikunan atau hilangnya atau menurunnya kemampuan otak untuk berpikir atau mengingat ini juga bisa didapati oleh orang yang belum lanjut usia. Nah, hal ini bisa didapati ketika seseorang mohon maaf mengalami kecelakaan atau mengalami bencana alam yang adanya benturan di antara benda dengan kepala sehingga mengakibatkan trauma. Nah, trauma ini yang nantinya akan menjadi permasalahan dalam otak yang mengakibatkan penurunan fungsi kinerja otak yang seharusnya masih maksimal atau masih baik, tetapi gara-gara ada trauma benturan tadi yang mengakibatkan penurunan fungsi otak, sehingga orang yang belum memiliki lanjut usia pun masih bisa dikatakan pikun atau hilang atau berkurangnya ingatan gara-gara disebabkan adanya trauma dari kecelakaan atau bencana alam tadi. Nah, hal ini patut disadari bahwa ketika di sekitar kita mengalami kepikunan, itu lebih baik disarankan segera membawa diri ke rumah sakit atau pengobatan, sehingga yang berwajib, tim dokter, tim medis dapat memberikan penanganan yang tepat. Tentu hal ini harus diobati. Nah, contoh permasalahannya ketika memang kepikunan ini sudah dialami oleh seorang lansia. Misalnya, beliau pergi keluar rumah sendirian dan beliau ini sudah mengalami yang namanya pikun. Kemudian ketika beliau ingin pulang, tentu pikun ini tidak ingat atau tidak gampang lagi mengingat di mana rumah, kepada siapa harus minta tolong, siapa nama orang di sekitar beliau. Nah, hal ini pun yang nantinya akan menjadi permasalahan yang lebih besar. Nah, tentu maupun yang di usia lansia ataupun yang belum di usia lansia, langkah lebih baiknya segera memeriksakan diri ke pihak yang memang wajib untuk menanganinya, tim dokter, untuk mengurangi yang namanya kepikunan ini. Walaupun untuk lansia sulit untuk ditangani karena memang sudah pembawaan dari umurnya yang semakin menurunnya berbagai kinerja di dalam tubuhnya. Namun hal ini setidaknya bisa dikurangi sehingga tidak terlalu
akan memberikan permasalahan yang lebih besar di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu depresi atau depresif. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika seseorang mengalami depresi atau tekanan dalam psikis jiwanya itu terganggu, maka ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Misalnya dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang dia perbuat, kemudian dia menyalahkan dirinya atas hasil orang lain perbuat, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya, namun dia merasa bersalah. Kemudian dia tidak bergairah lagi untuk hidup, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, depresi ini mengalami kelainan pada jiwanya yang bisa dikatakan tertekan, mungkin karena dia pernah mengalami permasalahan atau lingkungan yang tidak kondusif bagi dia tidak menyukainya, kemudian dia berontak dengan keadaan itu yang mengakibatkan dirinya depresi, dirinya merasa bersalah akibat dari segala hal yang dilakukan dirinya maupun orang lain, sehingga dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, hal ini tentu juga akan mempengaruhi yang namanya ketika berbahasa. Seseorang yang mengalami depresi tentu juga akan mengalami yang namanya gangguan berbahasa. Secara alat bicara dia normal, tetapi secara kinerja otak, secara kinerja pikiran dan perasaan dia sangat kacau dan dia sangat berantakan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor adanya gangguan berbahasa pula yang dihasilkan seseorang yang sedang depresi, yaitu tidak karuan rasa, tidak karuan apa yang dia omongkan itu seolah-olah omong kosong, tapi sebenarnya untuk orang depresi apa yang dia utarakan itu boleh jadi luapan emosi yang ada di dalam hatinya. Nah, hal ini tentu akan berakibat fatal ketika tidak segera diobati atau dikonsultasikan kepada pihak yang memang patut untuk mengobati, seperti ke psikiater atau ke ahli jiwa yang akan memberikan penanganan tepat untuk orang depresi. Pembahasan ketiga dari gangguan berbahasa yang dipengaruhi pula oleh berpikir yaitu skizofrenik atau skizofrenia. Skizofrenia ini adalah kebiasaan atau kelainan yang dialami seseorang itu senang berbicara dengan dirinya terus-menerus tanpa henti. Hal ini bisa diakibatkan karena dia jarang atau tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan manusia lain yang ada di sekitarnya, sehingga dia merasa nyaman untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri, atau secara singkatnya lebih banyak orang yang menyebut ini seperti gila atau gangguan mental stres. Nah, hal ini sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu depresi. Mungkin skizofrenia ini juga dipengaruhi adanya depresi, sehingga adanya keinginan untuk terus-menerus berbicara dengan orang lain. Akibat bisa jadi orang lain di sekitarnya tidak ada waktu atau tidak mau berbicara dengan dirinya, sehingga dia nyaman untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Penanganan untuk kelainan ini sama halnya dengan depresi, patut untuk diperiksa ke psikiater, ke ahli jiwa yang tepat, karena ketika ini dibiarkan lebih lama bisa jadi akan ke penyakit depresi yang tadinya akan berakhir dengan mengakhiri hidupnya. Nah, tentu permasalahan gangguan-gangguan ini juga akan berpengaruh pada gangguan berbahasa. Berbahasanya apa? Karena dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri, dia mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaannya melalui alat bicaranya sendiri dan mengharapkan interaksi jawaban dari dirinya sendiri pun. Hal ini tentu akan mengalami kelainan pada fungsi otak seharusnya, yang dimana setiap manusia sebagai makhluk sosial itu patut untuk berinteraksi. Nah, lain halnya bagi orang skizofrenia yang nyaman untuk berkomunikasi atau berinteraksi hanya dengan diri sendiri dan menutup dirinya dari orang di sekitarnya. Kita memasuki pembahasan mengenai gangguan berbahasa yang disebabkan dari gangguan lingkungan atau lingkungan yang terisolir. Nah, hal ini bisa kita lihat pada ilustrasi film Tarzan. Baik, pembahasan berikutnya mengenai faktor yang menimbulkan adanya gangguan berbahasa itu diliputi oleh faktor lingkungan. Pada di awal sudah dijelaskan bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya seseorang itu mengalami gangguan berbahasa. Lingkungan seperti apakah itu? Nah, lingkungan yang terisolir atau lingkungan yang jauh dari interaksi manusia dan manusia lainnya akan mengakibatkan adanya gangguan berbahasa pada seseorang tersebut. Misal, kita bisa melihat di film Tarzan. Film Tarzan itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada sosok anak manusia
yang ditinggalkan orang tuanya karena orang tuanya dimangsa oleh hewan, dan tersisa anaknya saja yang dirawat oleh binatang di hutan tersebut. Tentu si anak ini tidak ada interaksi dengan manusia atau sesama manusia dirinya. Dia hanya berinteraksi dengan berbagai hewan yang ada di situ. Walaupun film Tarzan ini bersifat fiktif, namun dipercayai juga memang ada kenyataannya di kehidupan kita sekarang. Nah, ternyata kasus adanya seorang manusia yang mengalami gangguan berbahasa diakibatkan oleh faktor lingkungan yang terisolir atau mereka jauh dari lingkungan manusia itu memang benar ada terjadi. Misalnya pada tahun 1929 atau 1930-an dengan kasus yang bernama Kamala. Kasus ini merupakan seorang kakak beradik yang dirawat oleh hewan serigala betina di India. Nah, di India memang mempercayai bahwa mereka berkehidupan dengan hewan itu secara damai. Namun yang ditemukan adalah sosok kakak beradik ini yang terisolir dari lingkungan manusia pada umumnya. Mereka hidup dan tinggal berkembang di lingkungan hewan, sehingga segala aktivitas, segala kebiasaan, segala hal yang meliputi dirinya itu layaknya seorang serigala. Ketika ditemukan, sang adik sudah meninggal dunia, tersisa sang kakak. Nah, sang kakak ini ketika dia berhadapan dengan sesama manusianya, dia bersikap seolah seperti hewan sedang memandang manusia. Bagaimana seorang hewan yang melihat manusia sedang menghampirinya. Begitu keadaan si Kamala. Dia bersikap seolah sebagai seorang hewan dengan merangkak. Dia berjalan dengan menggunakan dua tangan dan dua kakinya merangkak. Dia berbicara hanya aum seperti seorang serigala. Nah, dan ketika ditemukan pun tidak ada satu kosakata pun yang dikuasai oleh Kamala ini. Ketika diobservasi memang keadaannya sudah sangat parah karena kebiasaan dia mengikuti hewan yang memakan itu secara mentah, kemudian pola hidup yang seperti selayaknya hewan kotor dan lain sebagainya sembarangan. Hal ini yang dialami oleh Kamala. Ketika dia diobservasi oleh tim, memang ada sekitar 50-an atau 100-an kosakata yang dikuasainya sebelum dia meninggal. Nah, hal ini yang menunjukkan kepada kita bahwa memang ada seorang yang mengalami gangguan berbahasa ketika dia berada di luar lingkungan yang seharusnya dia berada. Dia berada di lingkungan yang tidak layak bagi dia sesama manusia karena tidak ada interaksi antar sesama manusia. Tentu hal ini juga akan mempengaruhi pada pola berbahasa, mekanisme berbahasa seorang tersebut. Nah, dari penjelasan tadi sudah tergambar bagaimana gangguan berbahasa itu dapat terjadi dengan tanda kutip berbagai faktor yang mengelilinginya. Nah, gangguan berbahasa tadi bisa diakibatkan adanya kelainan pada fungsi otak atau kelainan pada alat bicaranya. Nah, tentu hal ini akan berpengaruh ketika seseorang berbahasa yang menghasilkan kualitas berbahasa tersebut tidak sesempurna orang yang normal. Tentu hal ini akan mengganggu kegiatan berkomunikasi interaksi sesama manusia. Nah, dari video ini juga diharapkan ketika kita menyadari adanya gangguan berbahasa yang terjadi, alangkah lebih baiknya cepat ditanggulangi sesuai dengan kebutuhannya agar gangguan berbahasa dapat diatasi dengan secepat mungkin tanpa memperpanjang masa gangguan berbahasa tersebut yang bisa jadi merambat ke bagian atau ke mekanisme yang lain dalam tubuh. Misalnya, ketika seseorang yang sudah mengalami gangguan berbahasa diakibatkan menurunnya daya ingat atau daya tangkap seseorang, ketika tidak diobati bisa saja dia kehilangan ingatannya selama-lamanya dan tidak bisa lagi diobati karena sudah terlalu lama dibiarkan. Nah, hal ini tentu kita tidak ingin terjadi dengan orang-orang terdekat kita. Sehingga ketika kita menyadari ada di sekitar kita itu orang di sekitar kita mengalami gangguan berbahasa, alangkah lebih baiknya segera ditanggulangi sesuai dengan gangguan yang diderita agar berbahasanya kembali menjadi normal atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan penyampaian dari dalam video ini. Saya harap video ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua ke depannya menjadi lebih baik. Salah hilaf dari saya, mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.